Assalamualaikum, selamat pagi Solih-Solihah kelas 1. Semoga selalu dalam keadaan sehat, amin. Ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa belajar bertatap muka kembali. Amin, amin, Allahumma, amin. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, adapun pemetaan KD dan tujuan pembelajaran 4, yang pertama ada Bahasa Indonesia 3.6, PJOK 3.6, dan SPDP 3.2. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, seperti tadi, kalian mampu menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar ya, melalui gambar. Kemudian kalian mampu memahami gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Nah, kemudian mampu juga untuk menyesuaikan dengan gerak irama atau ketukan. Nah, untuk SPDP-nya, tujuannya kalian mampu mengenal elemen musik melalui lagu Topi Saya Bundar, dibedakan panjang dan pendeknya nada. Nah, langsung bisa dibuka bukunya halaman 27. Kita amati perubahan benda pada gambar berikut. Nah, di sini ada gambar harimau. Ya, harimau atau kucing ini. Nah, di sini yang pertama itu ada anak. Masih kecil, masih bayi. Kemudian tumbuh ya menjadi agak besar. Nah, kemudian jadi hewan dewasa. Nah, kemudian ada gambar tumbuhan. Nah, tumbuhan pohon pisang di sini ya. Yang semula adalah tunas, kemudian muncul daunnya satu seperti ini, kemudian tumbuh menjadi besar dan menjadi pohon pisang seutuhnya yang siap untuk berbuah. Nah, kemudian ada pertumbuhan manusia. Yang pertama dilahirkan berupa bayi, kemudian balita di sini ya, masih bayi, belum bisa jalan, masih merangkak. Nah, tumbuh menjadi lebih besar lagi, bisa jalan. Kemudian tumbuh menjadi anak-anak yang siap untuk berangkat sekolah. Nah, ini tadi berarti hewan, tumbuhan, dan manusia itu termasuk contoh benda hidup. Karena apa? Karena hewan, tumbuhan, dan manusia itu dapat tumbuh besar. Ya, benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Ya, tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Ya, beratnya juga dulu yang lahirnya hanya 3 kilo misalnya. Sekarang sudah naik menjadi berapa? Ada yang 28 kilo, ada yang 22 kilo. Nah, kan sudah naik banyak ya. Tadinya 3 kilo jadi 25 kilo. Nah, berarti naiknya 22 kilo. Oke, itu adalah salah satu ciri dari benda hidup, yaitu tumbuh, dapat tumbuh, bertambah berat, dan bertambah tinggi. Nah, contoh benda mati tidak dapat tumbuh ya, seperti halnya kursi. Kursi kalau sudah dibuat sedemikian rupa ya, dia akan tetap seperti itu, tidak akan menjadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, sampai kapanpun tidak akan pernah tumbuh. Nah, sekarang halaman 28. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar.
benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ya, ada Siti dan ada Dayu. Sedang memegang apa? Nah, keduanya sedang memegang penggaris. Kalau misalnya di sini ada gambar seperti ini, kira-kira kalian kalau disuruh membuat kalimat tentang gambar ini, kalimatnya bagaimana ya untuk mendeskripsikan gambar ini? Nah, ternyata penggaris yang di bawah Siti jauh lebih panjang dari penggarisnya Dayu. Contoh kalimatnya di sini adalah penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Itu contoh kita disuruh membuat kalimat dari sebuah gambar. Kemudian ada lagi gambar di bawahnya. Nah, ternyata pensil yang dipegang Udin itu lebih panjang ya. Nah, Edo hanya memegang, oh ternyata kok lebih tinggi punyanya Udin. Nah, kalimatnya adalah pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo ya. Kalimat ini dibuat ketika kalian melihat gambar seperti ini ya. Kemudian kalian diminta untuk membuat kalimat seperti tadi ya. Nah, perhatikan kembali kalimat-kalimat sebelumnya. Buatlah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Contohnya di sini, nah Siti memegang tangkai bunga mawar. Ya, ternyata tangkainya jauh lebih tinggi punya Siti daripada punya siapa? Lani ya. Nah, tangkai bunga mawar Siti lebih panjang dari tangkai bunga mawar Lani. Ini contoh kalimat yang tepat. Kemudian kalau melihat gambar seperti ini, kira-kira contoh kalimat yang tepat bagaimana ya? Mobil Beni lebih panjang dari mobil Udin ya. Mobil yang dipegang Beni itu lebih panjang dari mobil yang dipegang Udin. Nah, kemudian kalau gambarnya seperti ini, ayo. Ada yang tinggi dan ada yang agak pendek ya. Badan Lani lebih tinggi dari ya, badan siapa ini yang satu? Badan Lani lebih tinggi daripada badan Dayu ya, harusnya ya. Nah, kemudian ada lagi lomba lari lebih cepat ternyata. Langkah Edo lebih cepat dari Udin. Atau langkah Edo lebih panjang dari langkah Udin. Nah, itu cara kita membuat kalimat dengan melihat suatu gambar. Ayo mencoba halaman 29 sampai dengan 30. Mari kita membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari. Kita nanti akan praktek di hari Jumat ya. Langkah-langkah yang harus kita perhatikan, siapkan garis start. Nah, berdirilah dengan di garis start. Berjalanlah sampai hitungan 8. Melangkahlah selebar yang kamu bisa. Berilah tanda panjang langkah yang kamu lakukan. Bandingkan dengan panjang langkah temanmu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa belajar bertatap muka, kita berkumpul dengan teman-teman, nanti kita bisa membandingkan ya antara langkah kita dengan teman, langkah kita lebih panjang yang mana. Oke, tidak apa-apa. Bisa dibandingkan dengan langkah teman yang ada di rumah. Cobalah melakukan hal yang sama dengan berlari. Siapakah yang dapat melangkah paling panjang? Ketika langkah kalian itu panjang dan melakukan gerakan itu dengan cepat, maka akan menempuh jarak yang jauh lebih jauh ya, kilometer. Oke. Halaman 30 seperti kemarin, kalian disuruh untuk membedakan panjang pendeknya bunyi pada suatu lagu. Nah, coba sekarang kemarin kita sudah menyanyi topi saya bundar. Nah, sekarang kalau nadanya pendek seperti ini diganti menjadi kata ta. Sedangkan syair dengan nada panjang diganti dengan kata ta.
Nah, coba kita praktekkan ya. Yang pendek ta. Tata, 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 tata. Nah, ternyata panjang pendeknya bunyi itu bisa membuat apa? Lagu itu jauh lebih menarik untuk kita dengarkan ya. Alhamdulillah pembelajaran keempat sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Oke? Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Nuri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.